Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Peter Video. Di sini saya akan mempresentasikan itu tentang RTL atau Rencana Tindak Lanjut Program Senam Kreasi bersama Kombel di sekolah. Ya, langsung saja. Ini saya telah membuat program, itu di mana program ini dia akan direncanakan, akan digalankan bersama dengan Kombel yang ada di sekolah. Ya. Terus kegunaannya atau tujuan ini untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa. Program ini terbukti sukses dalam meningkatkan kebugaran fisik, kreativitas, dan semangat belajar siswa. Dan rencananya tindak lanjut ini berfokus pada upaya untuk menjaga keberlanjutan program dan memperluas manfaatnya kepada lebih banyak siswa. Ini ada latar belakangnya, di mana latar belakangnya ini senam kreasi bersama Kombel di latar belakangi oleh keprihatinan terhadap kondisi kesehatan siswa yang cenderung kurang aktif dan kurang terlatih. Dan kurangnya aktivitas fisik berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik secara fisik maupun mental. Jadi nanti di mana senam kreasi ini akan dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi dengan menghadirkan program yang menyenangkan, interaktif, dan mudah untuk diikuti oleh semua. Ini ada 3 aspek yang latar belakangnya. Yang pertama untuk meningkatkan kebugaran, di mana meningkatkan kebugaran ini untuk membantu siswa meningkatkan kebugaran fisik, otot, seperti kekuatan ototnya, daya tahan, kelenturan, dan koordinasi atau psikomotoriknya. Terus aspek yang kedua itu mendorong kreativitas siswa. Jadi di mana kreativitas siswa ini kita bakal dorong dengan cara membuat rancang senam kreasi ini. Nah, tugas kita nanti itu untuk memfasilitasi siswa untuk mengeksplor kreativitas mereka, di mana kita akan eksplor mulai dari gerakan dan ekspresi serta mengembangkan imajinasi dan rasa percaya diri mereka. Jadi agar mereka itu berani tampil di depan gitu. Nah, aspek yang ketiga ada untuk meningkatkan kesenangan, di mana untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif sehingga siswa lebih antusias dan bersemangat untuk mengikuti program tersebut. Tujuannya, ini ada tujuan dan manfaat program senam kreasi. Ini ada 4 ya. Dimana yang pertama meningkatkan kebugaran fisik seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terus meningkatkan kognitif dan emosi. Dimana untuk meningkatkan kognitif dan emosi ini berfokusnya pada fokus, konsentrasi, dan kemampuan dalam pemecahan masalah, serta membantu siswa dalam mengelola stres dan emosinya. Yang ketiga itu meningkatkan kreativitas dan imajinasinya, itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi gerakan, mengekspresikan diri, dan mengembangkan imajinasi mereka. Dan yang keempat itu meningkatkan rasa percaya diri tadi. Jadi agar anak-anak itu berani tampil di depan. Jadi jangan cuma hanya mereka itu hanya melihat. Jadi biar mereka berani berkreasi. Yang selanjutnya itu ada evaluasi dan umpan balik dari siswa, di mana evaluasi dari program ini bisa dilakukan secara observasi langsung. Terus ada kuesioner atau penilaian seperti biasa kita di kelas, penilaian pakai penilaian, dan wawancara langsung. Jadi kita bakal bertanya kepada siswa. Terus hasil evaluasi tersebut akan menunjukkan bahwa siswa merasakan manfaat dari program ini. Jadi dari program ini tadi ada atau tidak manfaatnya yang positif bagi mereka. Terus siswa merasa lebih sehat, lebih bersemangat, lebih kreatif, dan lebih percaya diri. Dan juga siswa juga memberikan umpan balik yang positif. Seperti ini ada 3 contoh. Yang pertama dari hal kepositifan. Jadi ada hal yang positifnya. Program contoh umpan baliknya ini, program ini sangat menyenangkan
dan bermanfaat. Saya merasa lebih sehat dan lebih bersemangat untuk belajar. Ini umpan balik dari hal ke positifan. Yang selanjutnya itu umpan balik dari hal tantangan. Jadi nanti ada itunya. Jadi ada tantangannya dari hal melakukan program ini tadi. Untuk contoh pertanyaan itu gerakannya cukup menantang, tapi saya suka karena membuat saya berpikir kreatif. Yang ketiga itu ada umpan balik dari hal peningkatan. Contohnya ini saya merasa lebih percaya diri setelah mengikuti program ini dan saya lebih mudah bergaul dengan teman-teman. Next, ini ada tantangan dan kendala yang bakal dihadapi. Di mana setiap program itu pasti tidak ada yang namanya sukses. Tidak semuanya sukses. Pasti ada tantangan dan kendala yang akan dihadapi. Nah, di sini saya mengambil ada 3 tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama itu kurangnya peralatan. Di mana kurangnya peralatan ini terbatasnya jumlah peralatan senam seperti matras, bola, dan tali lompat. Membuat sebagian siswa tidak dapat berlatih secara optimal. Terus yang kedua itu ada ruang latihan. Jadi ruang latihan ini mencakup ruang kelas atau ruang khusus untuk praktek dan lapangan. Yang ketiga itu ada kebutuhan khusus, di mana kebutuhan khusus tersebut itu kita harus dituntut untuk menyesuaikan program tersebut dengan kebutuhan khusus setiap siswa. Seperti misal kalau ada siswa yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, maka tantangan tersebut harus perlu diatasi. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi ke depan. Nah, kesimpulannya, program senam kreasi bersama Tombol dikatakan apabila telah berhasil dalam peningkatan kesehatan, kebugaran, kreativitas, dan kesejahteraan siswa. Terus program ini juga telah berhasil dalam meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan bersosialisasi siswa. Namun, program ini juga masih perlu ditingkatkan dalam hal sumber daya dan penyesuaian dengan kebutuhan khusus setiap siswa. Rekomendasi untuk kedepannya adalah yang pertama ada untuk meningkatkan sumber daya. Misal dari sumber daya ini misal kita bisa melengkapi peralatan senam, ruang latihan, dan mendukung program dan memfasilitasi lebih banyak siswa agar ikut terlibat. Yang kedua itu memperkaya materi, di mana memperkaya materi ini itu mengadakan pelatihan untuk guru agar menciptakan gerakan yang lebih kreatif dan beragam untuk meningkatkan kualitas program tersebut. Yang ketiga itu penyesuaian kebutuhan, di mana kita memperhatikan kebutuhan khusus setiap siswa dan membuat modifikasi sedemikian rupa dari program tersebut untuk meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas. Yang keempat itu meningkatkan publikasi, di mana publikasi ini promosi yang efektif akan menarik minat lebih banyak siswa, orang tua, dan masyarakat untuk berpartisipasi. Yang terakhir ini ada jadwal pelaksanaannya. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya ini itu kurang lebih 2 bulan, di mana program ini akan dilaksanakan secara rutin setiap hari selama jam pelajaran, dan untuk lokasinya kita di sekolah bisa menggunakan ruang khusus untuk kegiatan senam atau bisa di luar kelas atau lapangan. Terus jadwal pelaksanaan ini akan diinformasikan kepada seluruh peserta didik dan orang tua melalui pengumuman di sekolah dan media sosial. Pelaksanaan program ini juga akan disesuaikan dengan jadwal pelajaran dan kegiatan sekolah lainnya. Jadi selama kurang lebih 2 bulan ini itu ada tahapannya. Di minggu pertama kita pasti akan membuka program dan penyampaian materi dasar. Di minggu yang kedua sampai keempat itu akan melakukan pelaksanaan latihan senam
dengan fokus pada gerakan dasar dan kreativitas. Dan di minggu kelima ini ada penampilan dan evaluasi dari program senam kreasi ini bersama Kombel. Terus di minggu keenam, minggu terakhir, ini diskusi dan evaluasi dari akhir program. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau masukan, kami persilakan. Mana Bapak Ibu programnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan terkait senamnya? Apakah kita mau ke senam kreasi atau senam yang sudah ada? Siap Ibu Rita, silakan. Ini hanya evaluasi atau hanya menambahkan sedikit. Nah, menurut saya program ini sangat bagus sekali, apalagi kalau dilaksanakan di sekolah kita. Mungkin kalau ini kan senam kreasi, mungkin karena kita ini kan ada kelima, mungkin nanti senamnya nanti kita bisa kreasikan dari senam musiknya memakai senam yang khusus profil pelajar Pancasila. Itu saja Pak Peter sebagai tambahan. Terima kasih Bu Rita. Mungkin ada yang lain? Bu Santi, Bu Erli, Bu Betty atau Bu Julia, ada yang ditambahkan? Mungkin dari lagu-lagunya kita bisa memakai lagu dari mana mungkin? Cuma kalau senam kita kreasikan pakai lagu daerah. Lagu daerah. Jadi khusus lagu daerah. Ya lagu daerah, cuman kreasinya masih kreasi senam seperti senam bodoh, Ganti lagunya. Ya lagi instrumen. Ya. Terima kasih Bu Erli dan Ibu Rita. Mungkin ada yang lain? Ada kritikan atau ada tambahan lagi terkait dari program ini? Apakah ada? Cukup? Oke. Mungkin kalau cukup mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan terkait dengan rencana tindak lanjut program senam kreasi bersama Kombel di sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.